Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Saya mahasiswa semester 3 dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang. Pada kesempatan berharga kali ini, saya akan mempresentasikan yaitu satu buah bahan ajar dan media pembelajaran yang telah saya desain sebelumnya guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Swasti SPD MH. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah PowerPoint yang berfungsi sebagai bahan ajar dan media pembelajaran yang bisa digunakan oleh para guru ataupun peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Pada kali ini saya akan mengambil tema dari KD 3.2, mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum guna menjamin keadilan serta kedamaian. KD ini berasal dari silabus kelas 12 SMA, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kurikulum 2013. Seperti yang teman-teman bisa lihat di PowerPoint tersebut, ada rumusan pembelajaran yang menggunakan rumus CABD, yaitu condition, audience, behavior, dan degree. Setelah itu ada pula indikator pencapaian kompetensi atau yang akrab disebut dengan IPK. Dan kemudian ada pengembangan dari IPK tersebut, yaitu tujuan pembelajaran dengan rumusan peserta didik mampu plus IPK tersebut. Setelah kita mengetahui rumusan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran, maka kita akhirnya sampai pada materi KD kali ini, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perlindungan hukum di Indonesia, yang kedua penegakan hukum di Indonesia, dan yang ketiga dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Teman-teman semua, ini adalah materi satu, yaitu perlindungan hukum di Indonesia. Seperti yang kita bisa dilihat di PowerPoint tersebut, bahan ajar ini dimulai dari pengertian, yaitu perlindungan hukum adalah usaha pemerintah atau penguasa untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum pada subjek hukum itu sendiri yang memiliki hak-haknya. Ini terkait pula dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan, termasuk sanksi ataupun hukuman bagi para pelanggar hak tersebut. Di slide berikutnya ada hakikat dari perlindungan hukum yang memiliki pengertian, yaitu perlindungan hukum di Indonesia bertujuan mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan bagi seluruh rakyat. Ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dengan demikian, Indonesia diakui sebagai negara hukum yang menghormati hak-hak warga negara dan mengedepankan supremasi hukum. Ini juga mempunyai pasal-pasal yang dapat memperkuat gagasan pada para peserta didik. Dan ada pula makna khusus perlindungan hukum yang berguna bagi para peserta didik dalam memahami apa itu makna dari perlindungan hukum di Indonesia. Di sini pula terdapat pengertiannya, yaitu makna khusus perlindungan hukum adalah upaya-upaya negara untuk memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia, HAM, warga negaranya. Perlindungan hukum ini dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, lembaga peradilan, dan aparat penegakan hukum, yang kemudian terbagi menjadi 2, itu universal dan konsekuen. Kemudian pada slide terakhir ada contoh kasus perlindungan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Di sini dibagi jadi 3 poin, yaitu
pemerintah menggunakan Peraturan Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian, pemerintah membentuk lembaga peradilan yang membantu untuk menyelesaikan sengketa HAM. Dan yang ketiga, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang bertugas untuk menegakkan hukum dan melindungi HAM tersebut. Nah, setelah 3 contoh tersebut kita jelaskan, maka kita dapat menyimpulkan tujuannya, yaitu perlindungan hukum merupakan hasil yang penting untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih semuanya yang telah menyaksikan saya dan menyimak materi ini dari awal hingga akhir. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.